Haleluya, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam, Kamis malam hari tanggal 28 November 2024. Terus kita memujiakan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Ambil selalu di dalam pekerjaan Tuhan, ambil selalu waktu itu bersekutu dengan Tuhan Yesus, sebab hidup ini berasal dari Dia. Kita mau kembalikan untuk kemuliaan Tuhan, biar langkah demi langkah kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Firman Tuhan malam hari ini, puji Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan 2 Korintus pasal 9. Kemarin kita baca 2 Korintus pasal 8, saat ini sudah pasal 9. Satu pasal penuh kita baca. Besok malam pasal 10. Terus kita melayani pekerjaan Tuhan. Terus kita bersekutu dengan Tuhan. Terus isi hati kita dengan firman Tuhan. Rajin baca Alkitab. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya tidak pernah bosan. Saya suka cita kalau sudah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan tiap hari 2 kali sudah ya melalui YouTube. Rajin saya, selalu cinta Yesus, penuh dengan sukacita. Begitu waktunya saya mau rekaman, duduk diam kaki Tuhan penuh dengan sukacita. Beritakan Injil, beritakan firman Tuhan, supaya Bapak, Ibu, Saudara bersama saya masuk di dalam rencana janji Tuhan yang sempurna. Amin. Tuhan memberkati saya, Pastor Yakob, akan menyanyikan pujian, melayani lebih sungguh. Karena berkaitan dengan firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 1 sampai 15. Pelayanan Rasul Paulus bersama jemaat-jemaat pengumpulan dana uang untuk Yerusalem, untuk jemaat-jemaat yang layak kita perlu bantu. Kita saling peduli, saling melayani, karena dasarnya cinta Tuhan Yesus. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mengampuni. Amin. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Mengampuni oh lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tertulis dalam firman Tuhan, saling melayani, saling mengasihi, untuk memberi yang lebih baik dan menerima. Di dalam Kuasa Rasul pasal 20 ayat 35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbagi yang memberi daripada menerima. Mari kita saling berbagi, saling melayani, saling memberi. Itulah cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya bola kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia sekarang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan.
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Bapa, aku cinta Engkau, aku mengasihi Engkau Bapa. Malam hari ini sucikan mulutku, hatiku dan pikiranku sebelum kami berbaring tidur membaca firman Tuhan. Haleluya. Isilah hidupku selalu dengan firman-Mu. Amin. Haleluya. Aku cinta Engkau Tuhan Yesus. Itu perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama, hidup saling mengasihi. Engkau datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirman Bapa, kami siap untuk baca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Kata firman Tuhan lebih bagus, berbahagialah kita memberi dan menerima, karena kita sudah menerima berkat Tuhan yang berlimpah. Kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini tidak pernah kekurangan. Itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberkati kita, mari kita saling berbagi, memberi. Karena firman Tuhan katakan dalam Kisah Rasul 20:35 dikatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang lemah. Banyak orang lemah, saudara. Di antara kita banyak orang Kristen, di dalam kecamatan saya juga banyak perlu dibantu. Saya sendiri suka begitu melihat ada yang perlu dibantu. Sungguh, kenapa? Kata firman Tuhan berikutnya, ya harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan ada lebih baik berbahagia memberi dan menerima. Amin. Karena sifat memberi itu sifat Tuhan Yesus. Sungguh. Dan Tuhan Yesus sudah memberikan yang terindah di dalam kehidupan kita. Keselamatan, pengorbanan Tuhan sudah terkasus salib, tak terhingga, tak terukur, dan tak tertandingi. Dia Tuhan yang Maha segala-galanya. Dia rela turun memberikan yang terbaik buat kita. Dan kita bisa belajar, supaya kita belajar juga untuk memberi kepada orang yang layak kita beri. Ya, karena itu perintah Tuhan Yesus. Mari kita baca firman Tuhan. Kita lanjutkan di dalam 2 Korintus pasal 9, saudara ya. Perlu kita diisi dengan firman Tuhan supaya karakter kita memiliki karakter Kristus. Ya, mari kita baca 2 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 15. Karakter Kristus yang pertama adalah kasih. Ya, suka peduli, mengampuni, melayani. Ya, kita harus punya sifat kasih. Kalau tidak punya sifat kasih, berarti iblis. Di dalam kasih ada suka memberi, perhatian, dan suka mengampuni. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci, saudara ya. Kalau Bapak itu tidak mengampuni, berarti doa Bapak kami tidak bisa Bapak itu. Ya, doa Bapak kami itu apa? Dikatakan ampunilah kami, ya, akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Sungguh, kalau kita sudah dosa, kita sudah diampuni sama Tuhan. Belajar kita harus mengampuni, tidak boleh dendam, dengki, benci. Ya, simpan terus kesalahan orang. Apa untungnya, saudara? Ya, mari kita suka sifat mengampuni, harus ada kasih kita. Firman Tuhan kata demikian, pengumpulan uang untuk Yerusalem, tentang pelayanan kepada orang-orang kudus, tidak perlu lagi aku menuliskan kepada kamu. Sebabnya Rasul Paulus sudah jelas, saudara. Ya, dalam Kisah pasal 20 sudah dikatakan tadi, lebih bagus memberi daripada menerima. Ya, Rasul Paulus begitu cinta Tuhan, cinta kepada jemaat-jemaat kita juga sama. Mari kita saling peduli, ya, saling melayani, diakonia, melayani, saudara ya, kepada orang kudus, ya, orang kudus kita semua adalah orang-orang kudus. Kita harus saling peduli, saling membantu. Ayat yang kedua, aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku mengekalkan kamu kepada orang Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau, dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi kegiatan pelayanan diakonia. Ya, supaya kita suka memberi pelayanan sosial kepada mereka yang layak dibantu. Aku mengutus saudara-saudara itu agar kemegahan kami dalam hal ini atas kamu jangan ternyata menjadi sia-sia, tapi supaya kamu benar-benar siap sedia seperti yang telah kukatakan. Jadi kita harus menjadi berkat, ya saudara ya.
Apa yang Tuhan berikan buat kita? Berkat. Mari kita juga harus berbagi berkat. Jangan kekristenan bukan teori, tapi kekristenan dalam mempraktekkan akan perintah Tuhan. Yaitu nomor satu, hidup di dalam kasih. Suka memberi pelayanan. Supaya apabila orang-orang Makedonia datang bersama dengan aku, jangan mereka mendapati kamu belum siap sedia. Sehingga kami untuk tidak mengatakan kamu merasa malu atas kaya, karena ini perlu dibantu. Sidang jemaat di Makedonia yang perlu ada bantuan. Jadi ada orang diberkati, ada yang mereka butuh berkat. Ya, di dalam suatu kejabatan pasti ada dua, ada yang satu diberkati, yang satu butuh berkat Tuhan. Mari kita peduli. Ya, Rasul Paulus mengajar buat jemaat Korintus supaya peduli kepada jemaat di Makedonia untuk belajar memberi, ya, mengumpulkan uang, berkat-berkat, ya. Apalagi bulan depan, bulan Natal, ya, mari kita memberi berkat, kita kumpulkan berkat-berkat, ya. Bisa juga kita bantu sosial buat mereka-mereka di dalam keadaan kekurangan. Yang penting kita lakukan sesuatu untuk bukti kita sebagai Tuhan punya rasa cinta kasih peduli, ya. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakannya. Jadi Rasul Paulus mengajar buat jemaat Korintus supaya mempersiapkan pemberian-pemberian, ya, yang sudah pernah dijanjikan, ya. Jadi kita nih komitmen, ya, di dalam 1 tahun berapa kali kita memberikan aksi sosial, bantuan sosial, ya, kepada jemaat-jemaat yang dalam keadaan kekurangan. Itu perlu, apalagi menjelang Natal, saudara, ya. Persiapkan, mari kita persiapan bulan depan, bulan Natal, ada suatu kegiatan yaitu sosial, memberi berkat kepada orang yang layak memberi berkat dengan sukacita, ya. Ayat yang ke-6, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang menabur banyak akan menuai banyak. Mari kita punya sifat untuk belajar menabur. Ada hukum tabur tuai, ya. Ishak sangat kaya karena dia menabur. Kalau saya baca dalam Kejadian, sangat kaya karena sifat yang menabur, ya. Oleh itu firman Tuhan, tapi memberi itu harus dengan sukacita, kerelaan. Ayat ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita kalau punya sifat memberi, kemudian berikan dengan sukacita, rela. Jangan gerundal di belakang, memberi gerundal, ya. Jadi tidak boleh pamer-pamer. Nah, yang penting sudah memberi. Karena apa yang kita berikan itu berasal dari Tuhan. Allah dalam Ayub 1 ayat 21, Allah yang memberi, Allah juga bisa mengambil, saudara. Jadi kita sebagai Tuhan harus punya karakter Kristus, yaitu punya cinta kasih. Ya, apalagi mau Natal ini, bantu hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang perlu layak dibantu terus, ya. Sudah berarti investasi untuk di kerajaan surga. Belajar suka memberi, ya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai bajikan. Amin. Mari kita punya kelebihan di berbagai kebajikan. Karena apa yang Bapak kerjakan itu tidak sia-sia. Tuhan memperhitungkan semua. Tuhan akan memberkati. Rumah tangga diberkati. Pekerjaan usaha diberkati. Pelayanan diberkati semua. Karena sifat memberi. Punya cinta kasih. Seperti sifat Tuhan Yesus. Ayat 9 seperti yang tertulis. Yang membagi-bagikannya. Yang memberikan kepada orang miskin. Kebenaran tetap untuk selamat. Amin. Itu kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan memiliki cinta kasih. Mari melalui firman Tuhan yang luar biasa malam hari ini, milikilah cinta kasih, milikilah hati yang bermurah hati, suka memberi kepada hamba Tuhan yang butuh pertolongan, memberi kepada jemaat yang tidak mampu, yang butuh pertolongan. Kita sangat diberkati oleh Tuhan. Karena di dalam Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Siapa yang banyak diberi minum, ia akan diberi minum. Jadi artinya mari kita menabur perbuatan kebaikan, ya. Sehingga demikian Tuhan memberkati kita semua. Ayat 10, yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran. Amin. Tuhan akan memberkati kita dengan lipat-lipat ganda. Di dalam Ulangan pasal 1 ayat 11, Tuhan sang memberkati sampai 1000 kali lipat, saudara. Ya, mohon maaf, jangan sampai saudara punya sifat pelit. Tapi belajar kita suka memberi, murah hati, saudara. Ya, ayat 11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Amin. Ya, Tuhan akan memberkati kita dengan limpahnya. Kita bersyukur, memberi dengan ucapan syukur.
Katakan kepada Tuhan, aku bisa memberi ini karena Engkau yang memberikan. Aku bisa memberi, itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Tidak semua orang punya sifat memberi. Karena sifat memberi adalah sifat Tuhan Yesus. Ya, oleh itu melalui firman-firman kita dibentuk sama Tuhan supaya kita punya karakter Kristus. Ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada amin. Vertikal horizontal. Kita memberi kepada orang yang layak diberi. Itu sebagai bukti ucapan syukur secara vertikal dengan Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kalau aku bisa memberi itu anugerah Tuhan. Apa yang aku terima, itu sesungguhnya berasal dari Engkau. Harus. Ya, kita dilahirkan dalam keadaan telanjang bayi yang tidak punya apa-apa. Tapi bisa punya berkat. Ingat, itu datang dari Tuhan Yesus. Pergunakan kesempatan. Pergunakan berkat yang kita terima. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Oleh karena Tuhan 11, 13. Dan oleh sebab kami telah uji di dalam pelayanan itu. Mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka. Dengan semua amin. Kita bagi suatu. Bagi nanti mau Natal. Bagi berkat Tuhan. Apa yang Bapak Ibu diberkati. Mari kita juga saling memberkati. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. 14. Sedangkan di dalam doa mereka menantikan, merindukan kamu, saudara ya. Jadi mereka penuh dengan cinta kasih oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Ayat 15 yang terakhir, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkata itu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas semua kasih karunia Tuhan, atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Bukti syukur kepada Tuhan, Bapak Ibu memberi kepada hamba Tuhan, memberi kepada jemaat, apalagi mereka yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Mari di bulan Desember, bulan yang terakhir tahun 2024, dari saat ini persiapkan apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan untuk membantu pekerjaan Tuhan di gereja masing-masing, membantu para hamba Tuhan, membantu jemaat yang dalam keadaan kekurangan. Terus kita lakukan, kerjakan semuanya sebagai bukti kita cinta kepada Yesus. Biar hari-hari kita senantiasa di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati kita melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Amin. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta Engkau. Perintah-Mu kulakukan Bapa, memberi, melayani, mengasihi, mengampuni, sehingga kami berkarakter Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, dan berpegang kepada firman Tuhan malam hari ini. Mari kita suka melayani, memberi. Lebih bagus memberi kata firman Tuhan. Berbahagia, lebih memberi. Berbahagia, memberi itu akan lebih berbahagia daripada menerima, karena kita sudah menerima berkat Tuhan. Berkat yang kita terima dari Tuhan, kita pergunakan untuk memberi, membantu orang miskin, membantu mereka-mereka yang berkekurangan. Kasihan, ya, karena kita bersifat kasih. Kita mari bersifat murah hati, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Immanuel. Amin.